Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F kelas K013 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Izin untuk mempresentasikan exercise week 15 kami. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Indra Maputra, dengan NPM akhir 238. Yang kedua ada Valentino Ardiansyah dengan NPM akhir 239. Yang ketiga ada Rayhan Rafif Ramadan dengan NPM akhir 274. Yang keempat ada Erlin Febriana Zanetti dengan NPM akhir 315. Dan yang kelima ada Dea Kansayu Ramadana dengan NPM akhir 423. Soal 14.6 LO2. Sabonis Cosmetico membeli mesin pada tanggal 31 Desember 2021 dengan membayar uang muka sebesar $50.000 dan setuju untuk membayar sisanya dalam 4 aksuran tahunan yang sama masing-masing sebesar $40.000 yang dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Tingkat bunga implisit yang diasumsikan dalam harga pembelian adalah 8%. Instruksinya, buatlah ayat jurnal yang harus dicatat untuk pembelian, pembayaran, dan bunga pada tanggal berikut. A. 31 Desember 2021, B. 31 Desember 2022, C. 31 Desember 2023, D. 31 Desember 2024, E. 31 Desember 2025. Nah, di sini diketahui uang mukanya tuh $50.000, angsuran tahunnya $40.000, jumlah periodenya tuh 4 tahun karena 2022 sampai dengan 2025, dan suku bunganya tuh 8%. Jadi faktor PV ordinary annuity-nya karena interestnya 8% dan number of period-nya itu 4, jadi 3,31213. Nah, PV basal bayarnya itu $40.000 dikali PV ordinary annuity-nya tadi menghasilkan $132.485. Jadi total harga perolehan mesinnya itu uang muka ditambah PV basalnya sama dengan $50.000 ditambah $132.485 menghasilkan $182.485. Total nominal vessel atau face value-nya itu $4 dikali $40.000 menghasilkan $160.000. Diskon wesel bayar awalnya itu $160.000 dikurangi $132.485 menghasilkan $27.515. Nah, jawaban yang A 31 Desember 2021 itu hitungannya harga mesin $50.000 dari uang muka ditambah $132.485 dari nilai kini wesel menghasilkan $182.485 dan diskon weselnya itu $160.000 dikurangi $132.485 menghasilkan $27.515. Jadi jurnalnya machinery-nya $185.485, diskon on notice payable-nya $27.515 itu yang kredit, pada notice payable $160.000 dan cash-nya $50.000 di kredit. Untuk yang B 31 Desember 2022 hitungan bunganya tuh 8% dikali $132.485 menghasilkan $10.599. Nah, sisa nilai buku wesel untuk tahun depannya itu $132.485 ditambah $10.599 dikurangi $40.000-nya karena angsuran menghasilkan $103.084. Jadi jurnalnya ada dua. Yang pertama tuh interest expense pada diskon on notice payable sejumlah $10.599, dan yang satunya lagi tuh notice payable pada cash sejumlah $40.000. Nah, yang C 31 Desember 2023 hitungan bunganya tuh 8% dikali $103.084 menghasilkan $28.247. Nah, sisa nilai buku wesel untuk tahun depannya itu $103.084 ditambah $8.247 dikurangi $40.000 menghasilkan $71.331. Jurnalnya juga ada dua lagi. Yang pertama ada interest expense pada diskon notice payable sejumlah $8.247. Yang satunya lagi notice payable pada cash $40.000.
Nah, selanjutnya yaitu menghitung pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, pada tahun 2024 itu yang pertama menghitung saldo utang atau carrying value di awal tahun. Nah, saldo tersebut itu diperoleh dari saldo tahun sebelumnya yaitu sebesar 103.084 dolar. Nah, ditambah amortisasi diskon yaitu sebesar 8.247 dolar dan dikurangin dengan pembayaran angsuran sebesar 40.000 dolar. Sehingga saldo utang itu menjadi 71.331 dolar. Nah, selanjutnya beban bunga itu dihitung menggunakan metode bunga efektif, yaitu saldo utang dikalikan dengan tingkat bunga efektif sebesar 8%. Hasilnya yaitu 5.706 dolar. Maka beban bunga tahun 2024 itu sebesar 5.706 dolar. Nah, jurnal yang dibuat adalah dengan mendebit akun interest expense dan mengkredit discount on notes payable sebesar 5.706 dolar. Nah, setelah itu perusahaan membayar angsuran ketiga sebesar 40.000 dolar dengan mendebit akun notes payable dan mengkredit akun cash. Nah, kemudian kita menghitung pada tanggal 31 Desember di tahun 2025. Nah, untuk tahun 2025 saldo utang awal itu dihitung dari saldo di tahun 2024 yaitu sebesar 71.331 dolar. Ditambah amortisasi diskon sebesar 5.706 dolar dan dikurangin pembayaran angsuran sebesar 40.000 dolar sehingga diperoleh saldo utang itu sebesar 37 dolar. Nah, beban bunga itu dihitung dengan metode bunga efektif juga, yaitu dikalikan dengan 8%. Nah, hasilnya yaitu sebesar 2.962 dolar. Nah, jurnalnya adalah dengan mendebit akun interest expense dan mengkredit akun discount on notes payable yaitu sebesar 2.962 dolar. Kemudian perusahaan melakukan pembayaran angsuran terakhir sebesar 40.000 dolar dengan mendebit akun notes payable dan mengkredit akun cash. Nah, sehingga seluruh kewajiban vessel itu menjadi lunas. Nah, jadi di sini itu terlihat bahwa setiap tahun saldo utang itu semakin menurun karena adanya pembayaran angsuran. Nah, akibatnya beban bunga yang dihitung dengan metode bunga efektif itu juga semakin kecil hingga utang pada tahun 2025 itu menjadi lunas utangnya. Oke, soal selanjutnya soal 14.9 LO 1,3. Nah, di sini kita disediakan oleh sedikit tabel penyelesaian. Kita disuruh untuk menyelesaikan journal entry dari transaksi di atas, yaitu jurnal pada tanggal 1 Juli, tanggal 31 Desember, 1 Januari 2023, 2 Januari, dan 31 Desember tahun 2023. Oke, yaitu kita perhitungan yang pertama yaitu perhitungan jurnal tanggal 1 Juli tahun 2022. Nah, di sini kita jurnalnya perintahnya yaitu bonds payable with a par value sebesar 900.000 euro which are date January 1, 2022 are sold at 112.290 plus accurate interest to yield is 10%. They are coupon bonds bear interest at 12% payable annually tanggal 1 Januari. And major Januari tanggal 1 tahun 2032 use interest expense account of accurate interest. Penyelesaiannya yang pertama kita harus mencari harga jual obligasinya terlebih dahulu, yaitu dengan nilai nominal 900.000 euro dijual pada 112.290. Maka 900.000 euro dikalikan 112.290 ketemunya 1.010.610 euro. Kemudian kita hitung accrued interest-nya yaitu obligasi bertanggal 1 Januari 2022 tetapi dijual pada tanggal 1 Juli 2022. Berarti pembeli harus membayar bunga yang sudah berjalan selama 6 bulan. Maka 900.000 euro dikalikan dengan 12%, kemudian dikalikan 6/12, ketemunya 54.000 euro. Kemudian kita menghitung kas yang diterima yaitu 1.010.610 euro ditambah dengan 54.000 euro, ketemunya 1.064.610 euro. Kemudian kita menghitung premium bond payable-nya yaitu 1.010.610 euro ditambah dengan 900.000 euro, ketemunya dikurang dengan 900.000 euro, ketemunya 110.610
110.610 euro. Untuk jurnal entry-nya, kita mendapatkan cash di debit sebesar 1.10.610 euro, kemudian bonds payable di kredit 900.000 euro, kemudian premium on bonds payable di kredit sebesar 110.610 euro, kemudian interest expense di kredit sebesar 54.000 euro. Kemudian kita menghitung perhitungan jurnal tanggal 31 Desember tahun 2022. Soalnya yaitu adjusting entries are made to record the accurate interest on the bonds and the amortization of the proper amount of premium. Nah, jadi kita menghitung harga premium per tahunnya. Yang pertama premiumnya yaitu tadi 110.610 euro. Umur obligasinya yaitu 2032 dikurangi 2022 yaitu selama 10 tahun. Jadi amortisasi per tahunnya yaitu 110.610 euro dibagi 10. Ketemunya 11.061 euro. Karena dari Juli sampai Desember hanya 6 bulan, maka 11.061 euro dikalikan dengan 6/12, ketemunya 5.530,5 euro. Dibulatkan menjadi 5.531 euro. Kemudian kita hitung bunga Juli sampai Desember, yaitu 900.000 euro dikali 12% dikali 6/12, ketemunya 54.000 euro. Kemudian selanjutnya kita menghitung interest expense, yaitu 54.000 euro dikurangi dengan 5.531 euro, ketemunya 48.469 euro. Untuk jurnal entry-nya menjadi interest expense di debit sebesar 48.469 euro, premium on bonds payable-nya di debit sebesar 5.531 euro di debit, sedangkan interest payable-nya di kredit sebesar 54.000 euro. Selanjutnya di tanggal 1 Januari 2023 dilakukan pembayaran bunga, maka jurnal umumnya adalah interest payable bertambah di debit sebesar 54.000 euro, sedangkan cash berkurang di kredit sebesar 54.000 euro. Lalu ada di tanggal 2 Januari 2023 dilakukan penebusan sebesar 360.000 euro atau 40% dari total 900.000 dengan harga 102. Nah, pertama-tama kita hitung cashnya yang dibayar dulu, yaitu 360.000 euro kita kalikan dengan 102%, sama dengan kita dapatkan 367.200 euro. Lalu kita hitung juga premium yang dihapus sebesar 40% tadi. 40% kita kalikan dengan 110.610 euro dikurangi 5.821,5 euro, sehingga hasilnya adalah 41.915,4 euro. Nilai buku obligasinya adalah 360.000 euro tadi kita tambah dengan premium yang dihapus sebesar 41.915,4 dolar, sehingga euro sama dengan 401.915,4 euro. Nah, keuntungan dari penebusan tersebut adalah 401.915,4 euro kita kurangi dengan 367.200 euro, sehingga ketemu keuntungan penebusannya sebesar 34.715,4 euro. Untuk jurnal sendiri, di debit ada bonds payable sebesar 360.000 euro, di debit juga ada premium bonds on payable sebesar 41.915,4 euro, dan di kredit cash berkurang sebesar 367.200 euro, dan ada gain on bond redemption di kredit sebesar 34.175,4 euro. Lalu pada tanggal 31 Desember 2023 dilakukan penyesuaian akhir tahun. Maka kita hitung dulu premiumnya per tahunnya. Untuk premiumnya sendiri tersisa 62.873,1 euro. Dan umur obligasinya itu sudah tersisa 9 tahun. Lalu untuk amortisasi per tahunnya kita hitung premiumnya kita bagi dengan umur obligasinya tadi, sehingga kita mendapatkan hasil 6.985,9 euro, atau kita bulatkan menjadi sebesar 9.986 euro. Nah, sekarang kita hitung bunganya. Sisa obligasi tadi yaitu 900.000 kita kurangi 40%, karena di tanggal 2 Januari 2023 tadi itu dikurangi 30%, mohon maaf, sehingga hasilnya 540.000 euro.
540.000 euro ini kita kalikan 12% karena suku bunganya tadi ada 12% dan hasilnya adalah 64.800 euro. Dan sekarang ada interest expense-nya, kita tinggal kurangkan jadi 64.000, hitung bunganya tadi 64.800 kita kurangi dengan 6.986 euro sehingga hasilnya 57.814 euro. Sehingga di jurnal umumnya interest expense di debit besar 57.814 euro, premium on bonds payable di debit besar 6.986 euro, dan ada interest payable di kredit besar 64.800 euro. Soal pertama, Evermaster AG menerbitkan obligasi senilai 100.000 euro, 8% 5 tahun dengan harga 92.278 euro, yield 10%, pembayaran bunga semesteran, berapa interest expense untuk periode pertama 1 Juli 2022. Soal kedua, Morgan National Bank memodifikasi pinjaman senilai 10.500.000 yuan milik Resource Development pokok dikurangi menjadi 9 juta yuan, bunga turun dari 12% ke 8%, jatuh tempo diperpanjang, fair value note baru 7.201, 3.306 yuan, berapa gain yang diakui Resource? Jawaban soal nomor 1, interest expense sama dengan carrying value kali effective rate kali N bagi 12 sama dengan 92.278 euro kali 10% kali 6/12 sama dengan 4.614 euro. Jawaban soal nomor 2, gain sama dengan carrying value lama dikurangi fair value note baru sama dengan 10.500.000 yuan dikurangi 7.201.336 yuan sama dengan 3.298.664 yuan. Sekian presentasi dari kelompok F. Terima kasih.